Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam, Salam Pancasila Merdeka. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ala alihi wasahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizul hakim. Allahumma allimni rasyidi wa 'allimni min syarri nafsi. Sejak hari Rabu kemarin ya, ini hari Kamis pagi saya bikin ini, itu ada salah satu trending di Twitter atau di X itu adalah efisiensi. Nah, ada sekitar 83 atau 93 ribu sekian tweet yang, dan ya ada yang pro yang kontra, dan yang kontra itu kok kelihatannya ada yang mengorkestrasi gitu ya. Dan lebih dari itu, efisiensi itu seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo itu kan dalam rangka memangkas korupsi tanda petik gitu ya, anggaran-anggaran yang tidak perlu yang dilakukan oleh raja-raja kecil, pejabat-pejabat, birokrat-birokrat yang selama ini menikmati anggaran seperti jalan-jalan ke luar negeri, seminar mewah di hotel, rapat di hotel, makan di hotel, apa-apa di hotel yang mahal-mahal yang tidak ada signifikansinya dengan kebutuhan masyarakat, rakyat kecil khususnya. Jadi itu yang dipangkas kan itu. Jadi itu sebenarnya anggaran-anggaran yang dipangkas itu kan sebenarnya sebenarnya juga anggaran-anggaran yang bocor kan, anggaran-anggaran yang disebut oleh Presiden berkali-kali sebagai kebocoran anggaran. Dan kalau saya objektif memandang apa yang diinstruksikan Presiden tentang efisiensi ini adalah bagian dari menambal kebocoran anggaran, dan juga itu bagian dari memberantas korupsi itu sendiri. Dan kemarin tuh Presiden Prabowo menyampaikan mengenai tanda petik itu ada raja kecil yang mau melawan Presiden, itu melawan Presiden Prabowo. Nah, ini salah satu contohnya mungkin ada di dalam plesetan instruksi Presiden mengenai efisiensi ini. Ada sejumlah kebijakan di kementerian dan di bawahnya itu, yang salah satunya adalah misalnya mem-PHK tenaga honorer dan lain-lain. Nah, untung segera ketahuan publik sehingga Presiden langsung memerintahkan untuk mengoreksi itu. Jadi ya memang birokrat kita atau eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu ya banyak yang yang selama ini itu menjadi raja-raja kecil itu yang, makanya kalau juru bicara Presiden itu menjelaskan kalau anggaran-anggaran dipangkas itu ya seperti itu tadi. Kalau akhir tahun misalnya Oktober, November, Desember itu ada rame-rame menghabiskan anggaran pada sibuk di hotel, seminar, rapat, pertemuan dan lain-lain, yang benar-benar menikmati gitu loh, menikmati uang APBN untuk pura-pura kerja padahal untuk bersenang-senang gitu ya. Dan saya tertarik dan senang dengan perumpamaan juru bicara Presiden Pak Hasan Nasbi itu. Jadi efisiensi ini ibarat tubuh itu dihilangkan lemaknya, ditingkatkan ototnya. Dan dari efisiensi yang misalnya perjalanan dinas ke luar negeri misalnya, dalam 1 tahun aja kalau itu dikurangi separuhnya itu bisa menghemat 20 triliun, dan itu bisa digunakan untuk membeli gabah petani dengan harga layak dan yang lain-lain gitu. Jadi memang berat ya menjadi presiden hari ini, menjadi presiden Indonesia hari ini di tengah birokrat yang begitu korup gitu ya, dari tingkat RT sampai eselon 1 bahkan menteri gitu, menteri. Dan ini ya, saya membuat vlog ini sebagai support saya sebagai rakyat kecil kepada Presiden yang punya niat yang baik, punya kehendak yang baik,
dan instruksi yang masuk akal, rasional dan baik itu untuk kepentingan rakyat itu. Dan yang kadang-kadang itu kita khawatirkan instruksi presiden itu diplesetkan itu. Seperti kasus ini, instruksi untuk efisiensi anggaran itu diplesetkan untuk padahal maksud presiden itu untuk mensejahterakan rakyat secara gampangnya begitu, tapi diplesetkan oleh pada level pelaksanaan menjadi justru membuat masalah seperti adanya PHK tenaga honorer dan yang sejenisnya gitu. Padahal ini tujuannya kan sebenarnya itu kan membersihkan atau mengurangi anggaran-anggaran yang tidak perlu yang selama ini dinikmati oleh raja-raja kecil birokrat itu yang tidak punya hati nurani, tidak punya keberpihakan kepada rakyat kecil itu yang suka bancaan anggaran itu. Itu ya Pak Presiden, tetap sehat, semangat dan gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.